Halo semua, perkenalkan nama saya Cynthia Talane, NPM saya 1215521230124. Program studi saya Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi interaksi manusia dan komputer. Dan poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama definisi paradigma, yang kedua contoh pergeseran paradigma, dan yang ketiga ada jenis paradigma. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu definisi paradigma, yaitu merupakan sistem interaktif yang berhasil atau sukses yang pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna atau usability dari sistem tersebut. Teknologi komputasi baru yang menciptakan persepsi baru dari hubungan manusia dan komputer. Interaksi efektif dari berbagai aspek pengetahuan seperti psikologi, komputasi, dan sosiologi yang mengarahkan pada peningkatan desain dan evolusi produk yang pada akhirnya akan meningkatkan daya guna sistem tersebut. Selanjutnya kita masuk pada contoh pergeseran paradigma. Yang pertama ada batch processing. Batch processing adalah sistem yang dapat digunakan untuk mengolah data dan menjalankan tugas-tugas perusahaan secara otomatis dan berulang. Batch processing dapat menyelesaikan tugas secara lebih cepat dan efisien, sehingga metode ini akan sangat meringankan pekerjaan karyawan, tetapi tidak mengurangi kepuasan konsumen dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada time sharing. Time sharing system atau biasa disingkat dengan TSS merupakan sebuah teknik yang digunakan di dalam penggunaan online system. Ada beberapa pengguna secara bergantian berdasarkan waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah networking. Networking adalah sebuah cara yang bisa dilakukan untuk saling bertukar informasi dan ide dengan beberapa orang yang memiliki profesi atau ketertarikan dalam bidang tertentu. Yang keempat ada graphical display. Graphical display adalah representasi bergambar dari data statistik yang dapat diproduksi dalam berbagai cara. Di dalamnya ada grafik batang, grafik, dan lain-lain. Dalam berbagai mode, ada kertas, layar komputer, dan tampilan elektronik lainnya seperti di pesawat terbang. Yang kelima ada mikroprosesor. Mikroprosesor adalah Central Processing Unit atau CPU, elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor. Yang keenam ada World Wide Web atau yang biasa disebut dengan WWW. Ini adalah kumpulan sumber daya internet seperti FTP, Telnet, dan Usenet, teks hyperlink, file audio dan video dari situs jarak jauh yang dapat diakses dan dicari oleh browser berdasarkan standar seperti HTTP dan TCP atau IP. Dan yang ketujuh ada ubiquitous computing. Ubiquitous computing merupakan sebuah simbiosis dunia fisik dan elektronik dalam pelayanan kegiatan sehari-hari. Contohnya, sebuah lingkungan yang menghubungkan kontrol penerangan atau lampu dan pemanas ruangan dengan alat yang dipasang dengan pakaian kita sehingga kondisi penerangan dan suhu ruangan dapat dimodulasi secara terus-menerus dan tak kentara. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu jenis paradigma. Yang pertama ada metafor. Metafora telah sukses digunakan untuk mengajarkan konsep baru, di mana konsep tersebut telah dipahami sebelumnya. Komputasi yang berkaitan dengan dunia nyata sebagai kegiatan teknik mengajar yang efektif. Contoh metafora atau dalam domain visi yaitu spreadsheet adalah metafora dari akuntansi, dan financial modeling dan keyboard adalah metafora dari mesin tik. Yang kedua ada direct manipulation. Manipulasi langsung memungkinkan user untuk mengubah kondisi internal sistem dengan cepat. Contoh manipulasi langsung adalah konsep what you see is what you get. Yang ketiga ada multimodality. Sistem multimodal interaktif adalah sistem yang bergantung pada penggunaan beberapa saluran komunikasi pada manusia. Penekanan pada penggunaan simultan saluran ganda untuk input dan output. Contoh saluran komunikasi pada manusia yaitu visual atau mata, haptik peraba atau kulit, dan juga audio atau telinga. Dan yang keempat yaitu Computer Support Cooperative Work atau CSCW. Perkembangan jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antara beberapa mesin atau komputer personal yang terpisah dalam satu kesatuan grup.
Sistem ini dirancang untuk memungkinkan interaksi antar manusia melalui komputer dan direpresentasikan dalam satu produk. Contoh CSCW ini adalah email. Sekian materi yang boleh saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.